Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu. Selamat datang di artikel ini yang membahas tentang kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau yang dipanggil akrabnya Jokowi ke Cina yang menemui Xi Jinping. Kali ini pertemuan bersejarah tersebut kembali membahas potensi investasi antara kedua negara. Dalam pembahasan mari kita eksplorasi perjumpaan penting ini yang penuh makna dan berpotensi menarik bagi kedua negara. Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Jokowi dan Presiden Xi Jinping adalah yang ke-6 kalinya sejak Jokowi menjabat sebagai Presiden Indonesia. Kunjungan tersebut menandai komitmen kuat untuk memperkuat hubungan bilateral dan memperdalam kerjasama di berbagai bidang. Kunjungan yang ke-6 Jokowi ke Xi Jinping ini menegaskan hubungan persahabatan antar kedua negara. Kemarin kita lihat di layar TV, penyambutan yang luar biasa padahal saat kemarin itu hujan deras, tapi tidak menyulut untuk penyambutan yang meriah dengan tarian anak-anak segala macam sampai trending topik Bu Iriana itu mengusap anak-anak yang kasih bunga karena wajahnya kena hujan basah, luar biasa. Nah, jadi kedua negara Indonesia dan Cina itu memiliki ikatan yang kuat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Pertemuan ini membawa hubungan bilateral yang lebih dekat lagi dan juga peluang kolaborasi yang lebih luas di masa depan. Salah satu fokus utama pertemuan ini adalah membahas peluang investasi antara Cina dan Indonesia. Kedua negara memiliki potensi ekonomi yang besar dan saling melengkapi dalam berbagai sektor. Pertemuan ini menjadi platform untuk memperkuat kerjasama ekonomi dan eksplorasi investasi yang saling menguntungkan. Pada bagian ini kita akan menggali lebih dalam mengenai potensi investasi yang dimiliki oleh Cina dan Indonesia. Dengan demografi yang luas dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, baik Cina maupun Indonesia menawarkan peluang unik bagi investor. Cina, Indonesia adalah produsen dan konsumen energi terbesar di dunia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti minyak, gas, dan batu bara. Sementara Cina merupakan produsen terkemuka untuk teknologi energi terbarukan. Nah, ini yang baru digalakkan oleh Pak Jokowi, energi hijau. Kerjasama di sektor energi dapat memberikan manfaat besar bagi kedua negara. Pengembangan infrastruktur dan transportasi menjadi prioritas bagi Indonesia dan Cina. Kerjasama pembangunan pelabuhan, jalan tol, dan kereta cepat yang bulan Agustus nanti diresmikan. Penggunaan untuk umum saat ini kan baru trial dan error ya, itu kan kerjasama Indonesia dan Cina. Dan bandara itu dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kedua negara. Cina dikenal sebagai basis manufaktur terbesar di dunia. Sementara Indonesia memiliki pasar yang potensial untuk produk manufaktur. Nah, kolaborasi di dalam industri manufaktur dan teknologi dapat mendorong inovasi dan peningkatan daya saing global. Nah, Indonesia juga memiliki kekayaan budaya dan keindahan alam yang menarik bagi wisatawan. Sementara Cina adalah pasar pariwisata terbesar di dunia. Sinergi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan meningkatkan perekonomian kedua negara. Jadi pertemuan Jokowi dan Xi Jinping itu membuka peluang kerjasama yang menjanjikan bagi masa depan kedua negara. Maka komitmen untuk meningkatkan hubungan ekonomi dan sosial demi kesejahteraan itu harus betul-betul ditingkatkan. Nah, dalam pertemuan ini, ya, kedua pemimpin menyepakati kolaborasi dalam sejumlah proyek infrastruktur. Kita tahu Pak Jokowi baru menggalakkan proyek infrastruktur yang luar biasa. Dan yang terakhir yang Pak Jokowi canangkan adalah pembuatan tol bawah laut. Dan informasinya bahwa tol itu yang terdalam di dunia. Luar biasa kan. Nah, proyek-proyek ini akan membantu mengurangi kesenjangan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antar kawasan di Indonesia. Jadi kita memang akan jadi full power di kawasan. Cina telah menunjukkan komitmen yang besar terhadap pengembangan teknologi hijau. Indonesia juga memiliki potensi besar dalam energi terbarukan dan pengolahan lingkungan. Kedua negara dapat berbagi pengetahuan dan teknologi untuk menciptakan masa depan yang lebih bagus, berkelanjutan. Nah, kerjasama di bidang pendidikan menjadi hal yang penting dalam pertemuan ini. Kedua negara akan meningkatkan pertukaran pelajar dan guru untuk memperluas wawasan dan pengetahuan kedua belah negara. Ya. Jadi inilah pertemuan antara Pak Jokowi dan Xi Jinping itu luar biasa maknanya dan luar biasa tujuan yang akan dicapai. Mari kita sebagai rakyat Indonesia sangat bangga. Kita punya presiden yang saat ini betul-betul disegani di seluruh dunia. Dari tingkat penyambutannya saja, kalau kita lihat Pak Jokowi di negara mana-mana disambut dengan luar biasa. Itu menunjukkan keseganannya negara tersebut kepada Pak Jokowi dan Indonesia. Jadi banggalah jadi orang Indonesia. Mari kita jaga, kita support negara kita support Pak Jokowi yang bekerja siang dan malam tanpa henti. Saya pikir terima kasih. Merdeka.